warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dinda Fandi Oktaviani, biasa dipanggil Dinda, dari kelas 91, nomor absen 9, SMP Negeri 1 Lawang Kidul. Pada video tugas bahasa Indonesia kali ini, Dinda akan menceritakan tentang kisah dan perjuangan seorang wanita yang biasa dikenal dengan Susi Pujiastuti. Penasaran dengan biografinya? Yuk simak cerita berikut ini. Susi Pujiastuti, sang wanita pemberani. Seorang wanita yang dikenal dengan nama Susi Pujiastuti. Seruan tersebut mengacu pada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Wanita yang kerap disapa Susi ini lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Susi merupakan putri dari Suwuh Lasmina dan Ahmad Karlan. Orang tua Susi berasal dari Jawa Tengah, namun mereka menetap di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha di bidang peternakan. Mereka melakukan transaksi jual beli ratusan hewan ternak di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Susi bukanlah kalangan dari biasa. Kakeknya adalah tuan tanah di daerahnya. Susi Pujiastuti menjadi salah satu mantan menteri yang dicintai masyarakat. Udara seperti prestasi, kesuksesannya sudah banyak prestasi yang diraih oleh Susi. Di antaranya yaitu Purwacitra Priangan Awards untuk peningkatan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat tahun 2014. Pelopor ekspor ikan laut dari Gubernur Jawa Barat tahun 2005, penghargaan Metro TV bidang ekonomi tahun 2006, tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat tahun 2008, berprestasi awards dari PT Exkel Komindo tahun 2009, Sofyan Ilyas Awards dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2009, Indonesia Semua and Medium Business Entrepreneur Awards dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2010, Ganesha Widya Jasa Aditama Awards dari ITB tahun 2011, penghargaan untuk prestasi inovatif kepemimpinan luar biasa dan signifikan kontribusi untuk ekonomi APEC tahun 2011, People of the Years 2013 dari Koran Sindo tahun 2014, Person of the Years 2014, Warga Kota Solo tahun 2015, perempuan pertama yang menjabat sebagai Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia Movie tahun 2015, penghargaan perempuan Jawa Barat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Jawa Barat tahun 2015, penghargaan 10 November dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS tahun 2015, tokoh publik inspiratif tahun ini, Public Relation Awards and Summit dari Serikat Perusahaan PAS tahun 2016, Leaders for a Living Planets Awards dari WWF sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan tahun 2016, Dr. Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro tahun 2016, Peter Pan tahun 2017, Seafood Champion Awards dalam acara yang diselenggarakan diisi telah Washington dan Amerika Serikat tahun 2017, The BBC 100 Women tahun 2017, Dr. Hana Rizkausa
bidang keilmuan, manajemen, dan konservasi sumber daya kelautan Institut Teknologi 10 November tahun 2017. Serikan Awards dari Yayasan Retno Sekar Budoyo tahun 2018. Creative Innovative Person of the Year Indonesia Choice Awards tahun 2018. Prestasi-prestasi tersebut dapat diraih karena ia merupakan wanita yang gigih dan pemberani. Di balik banyaknya prestasi yang ia dapatkan, Susi memiliki perjalanan hidup yang sangat inspiratif. Susi bersekolah seperti belajar pada umumnya. Setelah lulus dari sekolah dasar dan sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada masa SMA, Susi sangat aktif dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam gerakan golput. Ternyata keaktifannya tersebut justru menyita waktu sekolahnya hingga ia keluar dari SMA saat kelas 2. Putus sekolah tidak membuat Susi malas dan putus asa. Ia kemudian menjual emas miliknya. Dari penjualan tersebut, Susi berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp750.000. Uang itu dimanfaatkan sebagai modal usaha. Ternyata setelah keluar dari sekolah, ia memilih terjun ke dunia bisnis. Modal yang telah terkumpul itu ia pakai untuk berbisnis ikan sushi. Memulai bisnisnya pada tahun 1983 di Pangandaran. Ia menjadi pengepul atau tengkulak ikan. Awalnya ia hanya berjualan ikan menggunakan sepeda saja. Ia berkeliling pantai untuk menjual ikan. Semua hasil dan keuntungan yang diperoleh ia kembangkan lagi. Berkat kegigihan dan kepintarannya dalam berbisnis, Susi berhasil mendirikan sebuah pabrik pada tahun 1996. Pabrik itu adalah pabrik pengolahan ikan. Ia beri nama pabrik itu dengan PT Asi Pujastuti Marine Product. Lobster dengan merek Sushi Brand menjadi produk unggulan dari pabrik tersebut. Makin lama, bisnis pengolahan ikan miliknya makin berkembang. Di awal bisnisnya, Susi hanya berbisnis di satu tempat saja. Setelah cukup berhasil, ia mulai mengembangkan ke wilayah lain dari kota lain. Tidak hanya sampai satu bisnis, bahkan berhasil menembus pasar Asia dan Amerika. Perkembangan bisnisnya tersebut membuatnya memerlukan transportasi yang lebih lagi. Hal itu untuk kepentingan distribusi produk hasil lautnya agar tetap segar dan cepat sampai di tempat tujuan. Pada tahun 2004, Bank Mandiri memberinya kepercayaan dan meminjamkan dana kepada Susi. Saat itu, Bank Mandiri meminjamkan dana sebanyak 4,7 juta US dollar. Angka tersebut setara kurang lebih 47 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut ia gunakan untuk membangun sebuah landasan. Selain itu, ia juga membeli pesawat Cessna Grand Caravan seharga 20 miliar rupiah. Uangnya itu ia gunakan tersebut merupakan uang pinjaman dari bank. Setelah itu, Susi mendirikan PT Asi Pujastuti Aviation melalui PT Aji Pujastuti Aviation tersebut satu-satunya pesawat yang miliki digunakan untuk mengangkut hasil laut. Ia mengirimkan lobster dan berbagai ikan segar hasil tangkapan dari nelayan di berbagai pantai Nusantara. Ia mengirimkan hasil laut tersebut ke pasar Jakarta dan Jepang. Kill flight yang digunakan pesawat Cessna tersebut adalah Susi Air. Pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh, Susi memutuskan untuk mengirim pesawatnya. Ia bermaksud untuk membantu korban bencana tersebut. Pada tanggal 27 Desember, pesawat milik Susi mendarat pertama kali di Meulobo. Kemudian keesokan harinya mendarat lagi dengan membawa bahan-bahan makanan dan berbagai kebutuhan seperti beras, mie instan, air minum, tenda, dan lain sebagainya. Ketika itu, Susi hanya berniat membantu para korban. Pesawatnya digunakan untuk mengangkut sandang dan pangan bagi para korban. Akan tetapi, di balik niat mulianya tersebut, Susi mendapatkan balasan saat hendak kembali.
Ternyata banyak lembaga non-pemerintah yang memintanya tetap berpartisipasi dalam recovery di Aceh. Mereka ingin membayar sewa atas pesawat tersebut. Selanjutnya, sekitar 1,5 tahun pesawat tersebut beroperasi di Aceh. Rupanya, hasil dari 1,5 tahun tersebut bisa membuat Susi membeli pesawat lagi. Tidak berhenti di situ. Melalui hal tersebut, nama bisnis Susi makin berkembang. Peristiwa itu membuat ia mengubah arah bisnisnya. Ketika bisnis ikan sedang mengalami penurunan, Susi memutuskan untuk menyewakan pesawatnya. Pesawat yang awalnya digunakan untuk mengangkut ikan, ia sewakan untuk mengisi kemanusiaan selama 3 tahun. Berjalan perusahaan penerbangan tersebut makin berkembang, bahkan total telah memiliki 14 pesawat, 4 pesawat di Papua dan 4 pesawat di Balikpapan, Sumatera, dan Jawa. Bisnis Susi tersebut terus berkembang hingga perusahaannya memiliki 32 pesawat. Cessna Grand Caravan 1, Diamond Star 9, pesawat Pilatus Supporter, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Saat ini, Susi Air sudah mengoperasikan 50 pesawat terbang dengan berbagai jenis. Kemudian, pada tahun 2008, Susi mulai mengembangkan bisnis aviasinya. Susi membuka sekolah pilot yang bernama Susi Flying School. Melalui PT Pujiastuti Flying School, semua kesuksesan yang diraih Susi membawanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober 2014. Susi ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tetapi sebelum dilantik, Susi melepaskan semua posisinya. Posisi di perusahaan penerbangan, Susi Air, dan beberapa posisi lain yang ia jalankan termasuk sebagai Presiden Direktur di PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan. Ia juga meninggalkan posisinya di PT Asi Pujiastuti Aviation yang bergerak pada bidang penerbangan. Hal itu ia lakukan untuk menghindari konflik kepentingan di antara dirinya sebagai pemimpin bisnis dan sebagai menteri. Selain itu, alasan lain, ia melepas semua jabatannya agar ia dapat bekerja secara maksimal di pemerintahan, khususnya pada bidang perikanan dan kelautan. Kiprahnya selama menjadi menteri, yaitu ia dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing, yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan. Selain penenggelaman kapal, komitmen Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan, pukat hela, dan pukat tarik. Kedua alat tersebut dinilai dapat merusak Susi. Juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan garis miring atau pengeluaran benih lobster kepiting dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Wow, bagaimana nih teman-teman menurut kalian kisah dan perjuangan tentang seorang yang biasanya dikenal dengan nama Susi Pujiastuti? Wow, pastinya sangat menginspiratif ya teman-teman. Nah, dari buku yang sudah dijelaskan, kita bisa mengambil moral value-nya nih teman-teman. Dari yang sudah Dinda gali dan pahami, teman-teman harus tahu, untuk mendapatkan semua prestasi itu tidaklah mudah. Jadi, kita harus berusaha dengan tekun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga dari cerita ini, teman-teman bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya teman-teman. Dinda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.